Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di forum Zoom ini. Adapun topik yang akan kami bahas yakni pengertian denotatif, konotatif, dan transferensi. Perkenalkan, nama saya Nur Salma Rifda Fahria Fitriana yang akan bertugas sebagai moderator pada siang ini. Dan saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok ini yakni Rika Marwah dan Najwa Fauzia. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, dan diakhiri oleh sesi penutup. Baik teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Adinda Najwa Fauzia untuk membacakan materi yang pertama. Terima kasih moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi sebagai pemateri pertama. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai denotatif. Makna denotatif adalah makna asli atau makna asal sebuah kata. Dalam bahasa Arab, makna denotatif ini disebut juga dengan makna al-asasi, yaitu makna kata yang sebenarnya melekat pada sebuah kata. Makna denotatif ini juga dalam bahasa Arab sering disebut sebagai makna awal, al-makna ula, atau makna utama, al-makna lil murakazi, atau makna gambaran, al-makna tasyawuri, atau makna pemahaman. Dalam bahasa Inggris disebut conceptual cognitive meaning, atau al-makna al-mafhumi. Menurut Suhendra Yusuf, makna denotatif adalah makna kamus, makna yang bersifat umum, objektif, dan belum ditumpangi isi, nilai, dan rasa tertentu. Makna ini diberi penjelasan sebagaimana yang sesuai dengan hasil observasi indrawi. Jadi sesuai menurut penglihatan, pendengaran, perabaan, dan pengalaman-pengalaman lainnya, seperti itu. Jadi makna denotatif ini menyangkut informasi-informasi faktual objektif. Dalam ilmu balaghah, makna denotatif ini disebut makna hakiki, yaitu makna asal dari suatu lafal atau ungkapan yang pengertiannya dipahami orang pada umumnya. Oleh karena itu, makna denotatif ini bisa disebut juga sebagai makna kamus, makna sebenarnya, atau makna hakiki. Contoh dari makna denotatif ini, seperti kata al-fa'ru, yang berarti tikus. Tikus di sini memiliki makna sebenarnya, yaitu hewan pengeret yang dikenal sebagai musuh kucing dan dapat menjadi sumber penyakit. Atau contoh lainnya seperti dalam kalimat, Bapak mendapat meja hijau gratis saat membeli beberapa barang elektronik. Kata meja hijau di sini bermakna sebenarnya, yaitu meja yang berwarna hijau, bukan pengadilan. Atau contoh lain seperti kambing hitam Pak Arif sudah terjual di pasar hewan. Nah, kata kambing hitam di sini memiliki makna yang sebenarnya, yaitu kambing yang berwarna hitam, bukan mana konotasi. Mana konotasinya kan adu domba, seperti itu.
Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Najwa. Oke, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yakni yang kedua konotatif. Makna konotatif atau bisa disebut al-makna al-idhofi adalah makna yang terkandung dalam sebuah kata di samping makna sebenarnya yang melekat pada kata tersebut. Dalam ilmu balaghah, makna konotatif disebut makna majazi, yaitu perubahan dari makna asal ke makna kedua. Kata konotatif dalam bahasa Inggris yaitu connote, yang berarti kata yang mengandung arti yang berlainan sama sekali. Maka makna konotatif adalah makna yang bersifat berbeda dari arti yang sebenarnya. Makna konotatif menurut Suhendra ialah bukan makna sebenarnya, makna yang bersifat subjektif dalam pengertian ada makna lain di balik makna umum atau makna denotatif. Makna konotatif biasanya digunakan dalam karya sastra, sedangkan karya faktual lebih banyak mengandung makna denotatif. Ungkapan yang dituangkan dalam kalimat yang mengandung konotatif dan denotatif mengandung pesan dengan gaya bahasa yang dipakai. Fungsi makna konotatif dalam satu kalimat dimaksudkan untuk menjaga rasa atau intuisi kebahasaan. Dengan ungkapan konotatif juga dimaksudkan untuk menghargai sesuatu atau seseorang dengan pengungkapan kata-kata konotatif itu, atau menyamarkan maksud kita sehingga ungkapan kita yang meskipun bernada menyinggung atau mencela tidak terlalu kentara atau tidak terlalu vulgar. Contohnya, dia memang memiliki otak udang, dalam kurung itu kurang cerdas. Terus contoh lainnya lagi, anak itu menjadi buah bibir, dalam kurung artian buah bibir itu adalah pembicaraan. Nah, dalam bahasa Arab, makna konotatif dapat dipelajari melalui ilmu balaghah. Pada ilmu balaghah terdapat materi tentang ilmu al-bai, ilmu al-ma'ani, dan ilmu al-abdi. Adapun dalam bahasa Indonesia, makna konotasi dapat dipelajari dari materi idiom dan gaya bahasa. Beberapa gaya bahasa atau uslub dalam bahasa Arab yang terangkum dalam ilmu balaghah itu misalnya tasybib, saja, kinayah, dan ijaz. Oke, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tika Marwah. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini contoh dari makna denotatif dan konotatif, yakni wardatun, bunga. Makna pada konotatif yaitu indah, cantik, harum. Kemudian dalam bahasa Arab to'iroh, makna denotatif sebagai kendaraan, makna dalam konotatif sebagai cepat atau mahal. Kemudian hinzirun, dalam makna denotatif bisa diartikan sebagai binatang, dan dalam makna konotatif bisa diartikan sebagai najis atau haram. Selanjutnya ada transferensi makna. Transferensi makna adalah pemindahan padanan yang sesuai untuk bahasa sumber ke dalam bahasa Indonesia yang mendekati kesesuaian maknanya. Kemudian dengan kata lain, transferensi makna yaitu upaya penambahan dan pengurangan kata atau tambahan kalimat yang tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran. Contoh proses transferensi makna biasa dilakukan dalam kata ganti ad-domair dalam bahasa Arab ke dalam bahasa sasaran atau pronoun dalam bahasa Inggris, seperti huwa artinya dia seorang laki-laki, huma artinya dia dua orang laki-laki.
penambahan seorang laki-laki dan 2 orang laki-laki karena tidak ada kata yang tepat untuk mencari padanannya yang sama dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Rika Marwa. Dari materi makna denotatif, konotatif, dan transferensif, kesimpulannya yakni adalah makna denotatif, al-makna atau al-makna al-asasi adalah makna kamus atau merupakan makna yang sebenarnya. Adapun makna konotatif atau al-makna al-idhofi adalah makna tidak sebenarnya atau makna kiasan. Sedangkan transferensi makna yaitu upaya menambah atau mengurangi kata yang tidak ada padanannya dalam bahasa sasaran tersebut. Oke, demikian dari presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk sesi tanya jawab bisa nanti langsung ke forum INOS yang telah disediakan. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.